Om Swastiastu. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini kami akan memaparkan materi observasi dari kami ke Ananda Krishna Yoga Center. Sebelum kami memaparkan hasil observasi kami, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Next. Perkenalkan, nama saya Ninyoman Permasari dengan NIM 2217041304. Perkenalkan, nama saya Nikada Nadia Amanda Famira dengan NIM 1212. Perkenalkan, nama saya Nilai Roti dengan NIM 2217 Perkenalkan, saya Putri Stuti dengan NIM 221410131. Perkenalkan, nama saya Koma Kembar Suwardaniasni dengan NIM 2214101169. Saya Igede Rasra Pendi Indrayana dengan NIM 2215051046. Baik, untuk latar belakang saya akan menyampaikannya. Yoga adalah sebuah praktik yang berasal dari India dan memiliki tujuan untuk mencapai kedamaian dalam diri serta kesatuan dengan alam semesta. Praktik yoga ini meliputi yaitu latihan fisik, pernapasan, meditasi, dan perilaku etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Yoga Center atau pusat yoga adalah tempat yang didedikasikan untuk praktik yoga di mana para praktisi yoga dapat belajar, berlatih, dan memperdalam teknik-teknik yoga. Dan Yoga Center biasanya menyediakan beberapa jenis yoga dan tingkat kesulitannya yang berbeda. Untuk yoga ini cocok dengan kebutuhan dan kemampuan para praktisi yoga. Baik, sekian dari pemaparan materi saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yakni lokasi kegiatan. Yang terdiri dari profil lembaga yakni nama pendiri Anand Krishna, kemudian tempat Anand Krishna Center, kemudian tahun terbit Februari tahun 2019, terletak di Provinsi Bali, Kecamatan Sukolhade, Kabupaten Buleleng. Dengan alamat lengkap Jalan Kibarak Panji, Banjar Dinas, Kembangsari dengan kode pos 81161. Next. Selanjutnya yakni metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan sewaktu melaksanakan observasi yakni metode pengumpulan data dari sumber data dan waktu pelaksanaan. Observasi lokasi koordinator Anand Krishna itu dilakukan pada hari Rabu 14 Juni 2023. Kemudian wawancara dilakukan pada hari Rabu di hari yang sama yakni Rabu 14 Juni 2023. Materi selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kami membahas 5 pembahasan, yaitu yang pertama ada penjelasan dari Ananda Krishna Yoga Center, yang kedua apa itu yoga, yang ketiga bagian-bagian dari Astanga Yoga, yang keempat ada Caturmarga Yoga, dan yang terakhir atau yang kelima 7 cakra dalam diri kita, dalam tubuh diri kita. Baik, di sini adapun penjelasan dari Ananda Krishna Center. Ananda Krishna Center ini sudah banyak ada cabang di mana-mana, seperti di Kuta, Jogja, Gianyar, dan Ubud. Yang mengikuti yoga di sini beragam, dimulai dari mahasiswa, siswa, dan lansia yang lagi banyak pikiran atau stres. Latihan yoga ini dalam 5 putaran atau 5 minggu. Pada hari Minggu untuk yoga dan Senin meditasi. Pada pukul 18.55 itu sudah sinkronasi sampai dengan jam 20.30. Baik, materi yang selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu yoga. Yoga disebut sebagai lifestyle sebagai bagian dari gaya hidup kita, sebagaimana mengintegrasikan yoga itu dalam kehidupan kita sehari-hari dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi. Itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang praktisi yoga dalam kehidupan sehari-hari. Yoga itu disebut sebagai lifestyle, sebagai bagian dari gaya hidup kita, bagaimana mengintegrasikan yoga itu dalam kehidupan kita sehari-hari, dan dari kita bangun tidur hingga kita tidur lagi, itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan sebagai seorang praktisi yoga dalam kehidupan sehari-hari. Kita mengikuti yoga ini bakal mendapat manfaat seperti hal kreatif, energi kuat, yang pastinya jarang merasa sakit. Inti daripada yoga itu adalah kenyamanan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bagian-bagian Astanga Yoga. Yaitu yang pertama Yama, 5 pengendalian diri jasmani, yang kedua Niyama, 5 pengendalian diri tingkat rohani, dan Asana, posisi atau sikap dalam yoga, Pranayama, pengaturan napas, Pratyahara, penguasaan panca indera, Dharana, mengendalikan pikiran, Dhyana, pikiran yang tiada putus-putusnya menuju tujuan Sang Yang Widi, dan yang terakhir Samadhi, tingkat tertinggi Astanga Yoga. Baik, sekian dari materi yang saya dapat paparkan, akan dilanjutkan dengan teman saya. Baik, materi selanjutnya yaitu teater maga, tetapi tidak ada di slide, mohon maaf. Teater maga yoga itu sebetulnya diintegrasikan dari Raja Yoga, yaitu yang pertama, bagian pertama yaitu Bhakti Marga, yang kedua Karma Marga, yang ketiga Jnana Marga, dan yang terakhir itu Raja Yoga. Itu semua kita bakal dapatkan di Ananda Krishna Center. Jadi dalam sehari-hari kalau kita mau itu semua, kita harus menjalani itu semua. Terkadang kita suka memilih salah satu dari bagian itu seperti Raja Yoga, misalkan jadi mengambil tentang postur saja. Jika menginginkan Bhakti Yoga itu keinginan untuk bernyanyi saja. Yaitu ada juga yang memainkan untuk Jnana Marga, itu dia menjadi seorang ilmuwan atau saintis dalam agama Hindu. Kemudian ada yang ingin karma, itu berbuat keinginan tanpa pamrih atau sebagai pengabdi masyarakat, tetapi menjadi yoga yang ideal itu adalah menjalankan keempat bagian tersebut. Bagian itulah yang diterapkan oleh Bapak Ananda Krishna. Kita memulai itu semua dari diri sendiri dulu. Tujuan kita lahir ke dunia itu adalah untuk Ananda, kebagian bukan hanya untuk sesaat, tetapi kebagian abadi untuk samadhi, tujuan dari yoga itu. Baik, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan memaparkan materi 7 cakra dalam diri. Kundali itu diambil dari kundali yang artinya potensi. Potensi ini ada di dalam diri kita semua. Bahasa imajinirnya itu adalah cakra. Seperti cakra kalian yang ditinggalkan kundali, yang pertama itu ada setara alat kelamin kita, yaitu muladhara cakra. Mula itu artinya cakra dasar, dan kedua di alat kelamin itu kita swadhisthana cakra. Swadis artinya creativity, maka jika orang suka seks itu berarti akan lambat dalam berpikir karena kreativitasnya akan hilang. Yang ketiga itu Manipura cakra. Itu artinya kota intan atau kenyamanan kita. Yang ketiga ada cakra, ini merupakan cakra awal yang kita warisi sebelum kita menjadi manusia. Maka binatang itu memiliki
ketiga cakra dasar ini yaitu makan, minum, dan seks kenyamanan. Jadi, jika kita hanya memikirkan ketiga itu saja, kita belum cukup menjadi manusia. Tetapi, itu penting untuk kita, bukan berarti tidak penting. Selanjutnya, ada anata cakra berada di tengah puting susu kita. Ini merupakan suara yang tidak terdengar seperti Atman. Selanjutnya ada di sekitar leher kita yaitu Visuddha Cakra, merupakan pembersihan. Jadi jika kita sudah wisuda, nanti kita akan dibersihkan dalam artian apa yang sudah Anda dapatkan dalam universitas itu sebenarnya sudah dibersihkan. Jika orang susah ngomong, berarti Visuddha Cakranya kurang testi, bukan karena hal lain. Tapi jika kurang terstimuli, selanjutnya adalah Ajna Cakra yang berada tepat di tengah-tengah alis kita, sering disebut dengan mata ketiga dalam siwa yang artinya kebijaksanaan. Yang terakhir itu ada di ubun-ubun kita, yaitu Sasra Cakra. Jadi semua potensi yang ada di dalam diri kita itu distimulasi agar bisa seimbang. Yoga merupakan keseimbangan. Bagawan Patanjali lah yang mengkreasikan yoga ini. Yoga ini berasal dari Dewa Siwa atau Nataraj, itu merupakan raja para penari. Jika melakukan yoga dengan pengetahuan saja itu tidak cukup. Kita harus melakukan praktik secara langsung agar kita tahu bagaimana rasa dan merasakan sesuatu yang berbeda. Baik, karena saya sudah selesai memaparkan materi, saya kembalikan ke moderator. Baik, next. Baik, sekian dari pemaparan kami dari kelompok 5 mengenai hasil dari observasi kunjungan ke Ananda Krishna Yoga Center. Jika kami ada kesalahan kata, dimohon maafkan. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om.